Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Noviani dengan NPM A1022009. Saya berasal dari program studi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu. Nah, di sini Fitri akan menjelaskan sedikit materi mengenai getaran. Apa sih getaran itu? Yuk simak penjelasan Fitri. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Getaran terjadi ketika suatu sistem yang berada dalam keadaan setimbang terganggu oleh gaya luar, sehingga sistem tersebut bergerak kembali menuju posisi kesetimbangannya dan melewatinya akibat kelembaman. Nah, Getaran pada benda dapat dilihat secara jelas apabila diberikan simpangan yang besar dan tidak dapat dilihat secara kasat mata apabila simpangan yang diberikannya kecil. Apakah jika orang berjalan bolak-balik dapat dikatakan dengan bergetar? Tentu saja tidak ya teman-teman. Orang yang berjalan bolak-balik belum tentu melakukan titik kesetimbangan. Jadi, orang yang berjalan bolak-balik belum bisa dikatakan dengan bergetar. Ciri-ciri dari getaran. Getaran memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama terdapat gerak periodik. Gerak periodik adalah gerakan berulang-ulang dalam interval waktu yang sama. Yang kedua, memiliki frekuensi, yaitu frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik, diukur dalam satuan Hertz. Dan terdapat amplitudo, di mana amplitudo adalah besarnya simpangan maksimum dari posisi kesetimbangan. Dan terdapat periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Di sini juga terdapat rumus dari getaran, di mana terdapat periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran, dengan persamaan T sama dengan T per N, dan frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik, diukur dalam satuan Hertz, dengan persamaan F sama dengan N per T, dan hubungan dari periode dengan frekuensi sendiri yaitu F sama dengan 1 per T. Dari persamaan tersebut, kita dapat memberikan keterangan di mana T adalah periode dengan satuan sekon, F adalah frekuensi dengan satuan Hertz, T kecil adalah selang waktu dengan satuan sekon, dan N adalah jumlah getaran. Kemudian ada jenis-jenis dari getaran. Di sini ada 2 jenis dari getaran, yaitu getaran bebas dan getaran paksa. Untuk getaran bebas sendiri adalah getaran yang terjadi tanpa pengaruh gaya luar setelah sistem digerakkan. Contohnya, bandul yang dilepaskan dari posisi awalnya. Kemudian ada getaran paksa. Getaran paksa adalah getaran yang terjadi akibat pengaruh gaya luar yang periodik. Contohnya getaran gedung pada saat terjadi gempa bumi. Kemudian ada contoh fenomena dari getaran. Contoh yang pertama yaitu getaran pada pegas. Getaran pada pegas terjadi ketika pegas diregangkan atau ditekan. Pegas akan berosilasi kembali ke posisi kesetimbangannya dan menghasilkan frekuensi, di mana frekuensi getaran tergantung pada massa beban dan kekakuan pegas. Contoh yang kedua yaitu getaran pada bandul. Bandul yang diregangkan dari posisi kesetimbangannya akan berayun bolak-balik sehingga terjadi suatu getaran. Dan periode pada ayunan bergantung pada panjang tali dan percepatan gravitasi. Kemudian contoh yang ketiga yaitu getaran suara. Suara dihasilkan dari getaran objek yang merambat melalui medium udara, air, atau padatan. Dan frekuensi getarannya menentukan tinggi rendahnya nada suara. Sehingga pada materi kali ini dapat disimpulkan bahwa getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Benda dikatakan bergetar dalam 1 kali getaran penuh apabila benda bergerak dari titik awal
dan kembali lagi ke titik awal tersebut. Contoh dari getaran sendiri yaitu getaran pada pegas, getaran pada bandul, dan getaran suara. Mungkin hanya itu yang dapat Fitri sampaikan pada materi kali ini. Fitri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.